Kalau suamiku kan beda. Film itu it's his life. Itu istri pertamanya, gue istri kedua. Gitu. Selamat datang kembali di The Industry presented to you by Oppo. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia. Di mana saya, Arifin Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. Dan kalau kalian bingung, kenapa saya pakai kemeja hari ini? Jawabannya simple. Pengen aja. So, without further ado, let's roll. Hai Catherine, apa kabar? Halo Vin, apa kabar? Kabar baik. Kamu gimana, sehat? Sehat selalu. Ya, harus sehat. Yang penting sehat, yang penting waras. Iya. I was wondering ini, karena kita nggak pernah ketemu langsung, I believe, nggak pernah ketemu face to face. Tapi setiap kali aku ketemu orang membahas film atau membahas bioskop gitu kan, itu selalu nama Catherine Kang muncul gitu. Jadi oleh karena itu aku juga ngundang Catherine Kang hari ini karena aku penasaran kenapa semua orang selalu bahas Catherine Kang kalau berhubungan dengan bioskop gitu. I also don't know why sih, tapi ya mungkin karena aku kan bergabung di Bioskop XX1 tahun 2011. Nah pada saat itu aku harus banyak reach out kepada pihak luar, which is media, ataupun government relations, dan juga filmmaker, producer, filmmaker, dan juga all the filmmaking industry gitu loh. Industri bioskop has been kind to you ya? Yeah, it's so special and unique to me. Film ini and bioskop ini is so it has a special, it's something so special to me because I used to work in the cinema and I live with the filmmaker. So walaupun aku udah resign dari XX1, tapi still part of my life gitu. Jadi pindah ke industri bioskop itu juga karena emang sangat passionate tentang film atau justru karena emang melihat ini opportunity career yang bagus aja gitu? Waktu itu lebih ke opportunity career yang bagus. Karena terus terang dulu aku sedemikian sibuknya, aku jarang banget nonton film. Film, kalau ada film yang orang bicarakan aku nonton gitu. Ketika lagi kerja di TV, karena nggak punya waktu untuk nonton. Kalau suamiku kan beda, film itu it's his life. Itu istri pertamanya, gue istri kedua gitu. Jadi film itu nomor satunya lah. Kalau aku ketika di TV, setahun mungkin 2-3 kali nonton film, that's it. Tapi setelah masuk ke film, I start to enjoy it, apalagi setelah married with my husband. So now film become part of our lives. Belum lagi kita harus berhubungan dengan producer-producer yang mungkin istilahnya semua producer kan melahirkan sebuah film. Jadi semua producer treat filmnya itu adalah bayinya dia gitu. Nah, jadi kita juga harus merasakan how the producer feel about the movie. Even though we're not on the set, we don't produce the movie bersama mereka. Gitu. Mungkin 1 minggu tuh bisa masuk proposal atau film atau trailer, bisa 1 minggu bisa 10-15 yang ajuin untuk tayang ke bioskop. Nah karena saking banyaknya, that's why akhirnya kita juga tidak bisa, waktu itu tidak bisa harapkan hanya programming yang memilih. Dibentuklah tim kurasi, tim komite istilahnya. Jadi kurasi ini terdiri dari, tim ini terdiri dari 6 orang untuk sama-sama menilai apakah sebuah film ini harus dapat berapa layar, harus tayang di mana, dan kapan waktu paling bagus untuk tayang. Dari sisi bioskopnya sendiri ada kelihatan peningkatan nggak sih? Maksudnya bahwa oh ternyata penonton ngelihat oh iya ya sekarang kualitasnya meningkat ya gitu. Itu akhirnya ada peningkatan ke penjualan juga nggak sih sejak akhirnya diterapkan seleksi yang lebih ketat itu? Kalau Arifinannya aku pikir pasti iya gitu. Kenapa? Karena bisa lihat dari jumlah penonton yang terus naik setiap tahun gitu. Kalau dulu bisa dibayangkan film apapun bioskop harus tayang. Apapun bioskop harus tayang. Jadi istilahnya dalam 1 tahun ada 365 hari, sekian minggu, sekian slot bioskop, sekian slot yang untuk tayang, jam show, itu harus diisi, let's say dulu mungkin 200 film gitu. Dimana kita tahu mungkin hampir setengahnya tidak berkualitas.
Akhirnya yang bagus, yang tidak bagus semua dapat layar. Walaupun ada yang banyak, ada yang sedikit gitu kan. Tapi dengan selektif, dengan udah ada seleksi, setelah itu kan yang masuk ke bioskop pasti film-film yang sudah dikurasi terlebih dahulu dan sudah bisa bioskop bisa lebih fokus untuk mentayangkan, memastikan oke, film ini layak baiknya tayang di bulan apa, ataupun bagusnya dikasih berapa slot. Jadi akan bisa sampai lebih bulan-bulannya fokus, pun ada formulanya, ada rumusnya. Ya, bukan formula sih. Jadi biasanya kalau di bioskop saya sebelumnya bekerja, di akhir tahun dengan adanya tim kurasi ini, di akhir tahun akan mengundang produser produktif untuk mempresentasikan slate. Jadi misalkan produser yang produktif dalam 2-3 tahun ini, setidaknya setiap tahun dia pasti ada film, atau minimal 2 tahun sekali dia ada film yang tayang, itu akan selalu diundang gitu loh. Untuk mempresentasikan let's say 2020, 2021 tahun depan ada film apa aja. Jadi ada yang present mungkin 10 film, ada yang 15 film, ada yang 20 film. Tapi of course ada film yang jadi, ada film tidak jadi, ada film yang delay dengan segala mungkin kendala teknis. Tapi di akhir tahun setidaknya secara bioskop ataupun produser sama-sama tahu oke, what next, what we're facing next year gitu. Dan di luar itu ketika di presentasi slate untuk akhir tahun itu, pihak bioskop akan kasih tahu ke produser, oke, tahun depan film Hollywoodnya apa aja akan tayang di bulan ini, bulan ini. Nah di sanalah nanti produser setelah presentasi dia akan bilang, oke, ini kuda hitam saya film ini, saya pengennya bulan ini. Karena ada misalnya tanggal merah, atau ternyata ada lagi film Hollywood yang lain, oke coba saya geser dia 2 minggu. Itu di sana terjadi diskusi. Kalau untuk saat misalnya kurasi film, seleksi film dan lain-lain itu kan pasti satu tim ya. Kalau nggak salah Catherine pernah cerita sama aku bahwa memang khususnya di grup 21 ya, itu ada satu orang yang pekerjaannya cukup unik dan sudah cukup lama kerja di 21 juga, namanya Pak Naryo. Mungkin bisa dijelasin dikit tentang tugas Pak Naryo? Pak Naryo ini dia legend sih, dia legend banget. Jadi beliau ini adalah kepala dari programming. Dan beliau sudah bekerja di bagian programming itu lebih dari 30 tahun lebih lah, mungkin mau 40 tahun. Dan selama ini nggak pernah libur, nggak boleh sakit gitu. Maksudnya sakit pun harus kerja dari rumah. Dan satu-satunya dia ambil cuti adalah 1 hari, yaitu hari pernikahan dia gitu. Itu pun cuma ambil 1 hari. Karena bisa kebayang dulu ketika dia baru mungkin pegang programming itu baru 5 layar ataupun mungkin 10 layar, yang sampai sekarang itu sudah ribuan layar. Of course dengan computerized dan teknologi yang lebih canggih lah gitu. Tapi dengan yang tadi aku bilang tim kurasi setelah bahas untuk persisnya tanggal, lalu lokasinya di mana, itu semuanya akhirnya Pak Naryo dengan tim yang harus kerjakan. Ya, very legendary sih. Kedengarannya sih sangat legendary. Jadi semua filmmaker mungkin ada semacam love-hate relationship dengan Bapak Naryo ini ya. Maksudnya kayak ya, filmnya setiap masuk. Filmmaker gitu. semua produser harus kenal Pak Naryo. That's true. Kalau dulu sih produser sama sutradara sering banget ngomongin menghindari film-film Hollywood tertentu. Misalnya Avengers lah, atau misalnya Star Wars atau apapun itu, kayaknya selalu main catur dengan tanggal untuk menghindari film-film Hollywood yang besar. Tapi kayaknya ada beberapa film Indonesia, mau ada film Hollywood apapun juga, kayaknya tetap sukses-sukses aja tuh. Iya. Kalau misalkan kan ada yang bilang film Hollywood kita menghindari. Kalau dari aku, somehow misalnya if you think your movie is a very strong movie, sebaiknya sih menghindari. Jangan tabrakan bareng, atau tunggulah 2 minggu atau jeda 2 minggu. Tapi if this movie is anyway, it's a art film, it's a festival movie, kalau dia dapat di sana, ya udah, walaupun ada blockbuster, ada superhero apapun, he will still make it gitu. Karena memang genre-nya beda, dan ada orang yang memang mencari film tipe yang seperti ini. Ataupun ada film yang memang nggak akan laku, mau ketemu blockbuster kan, mau ketemu siapapun dia tidak akan laku. Ya, seperti itu. Tapi if you believe that your movie is kuda hitam dan lain-lain,
saya secara pribadi, maksudnya I don't represent anybody, any instansi, tapi I would say coba nggak usah tabrakan, tapi coba menghindari 2 minggu sebelumnya atau 2 minggu setelahnya. Hello everyone, we want to take a quick moment to thank our sponsor Oppo for making this show possible. All video calls and also behind the scenes are shot on Oppo using the Oppo Reno 4 Pro. Dalam kebanyakan film, setiap detik yang kita tonton terdiri dari 24 frame atau gambar. Nah, saya bisa shoot video yang sangat jernih atau bisa dapetin efek slow motion dengan fitur playback speed 960 frames per second. That's a lot of frames. Dengan begitu, semua momen-momen penting akan tertangkap dengan sempurna. And now, back to our show. Kalau misalnya 2000-an awal, mungkin bisa dibilang renaissance perfilman dimulai dengan Mira Lesmana, dengan petualangan Sherina gitu kan. Tapi waktu itu kan lebih banyak PH-PH yang bisa dibilang relatif kecil gitu ya. Dimana produsernya benar-benar harus cari pendanaan, terus habis itu harus produksi, cari kru, terus habis itu dia harus distribusiin filmnya, dia harus masarin filmnya dan lain-lain. Dan akhirnya pelan-pelan kayaknya 2014-15 ke atas itu makin banyak PH ini menjadi studio gitu. Ada Star Vision, ada Falcon, ada MD Entertainment dan lain-lain. Itu relationship-nya dengan bioskop juga berubah nggak sih? Maksudnya, did it become different? Kalau sebelumnya just very passionate seniman, tiba-tiba menjadi bisnis juga gitu. Dari sekian banyak produser yang saya tahu, ada yang memang passion sebagai pembuat film, ada yang passion dan gabungkan dengan nilai komersialnya juga harus dua-duanya dapat gitu. Ada juga yang lebih fokus ke commercial, of course, gitu. Tapi semuanya sih, maksudnya selain yang mungkin ketika tadi Arifin cerita beberapa produser, tapi makin kesini kan makin banyak generasi mudanya yang mereka juga mencintai film, tapi cukup realistis untuk membuat film yang mereka mau laku di pasaran gitu. Jadi maksudnya produser itu bisa kita kadang-kadang surprise, maksudnya it's always new people coming with new ideas, new movies, and it seems like sebelum pandemik ini, honestly, untuk sebuah film mendapatkan funding, investor sangat mudah. Jadi begitu banyak produser baru, pembuat film baru datang dengan dana, bikin film, tahu-tahunya udah jadi. Itu banyak gitu. Jadi saya pikir mungkin karena film ini kan konten, kreativitas gitu. Apakah film itu laku apa tidak, itu urusan kedua kan. Tapi kalau secara bioskop menilai ini film bikin oke, bagus, normal, maksudnya secara nilai produksinya oke, cerita juga oke, ya tidak ada alasan untuk menolak gitu, walaupun dia orang baru gitu. Tapi of course ketika kadang-kadang kan ada newcomer, dia datang langsung minta tanggal-tanggal yang istilahnya tanggal hot gitu ya, tanggal merah, tanggal-tanggal yang di bulan panjang. I would suggest untuk pembuat film baru, produser baru yang mungkin belum pernah bikin film layar lebar, lebih baik nggak harus tanggal-tanggal tertentu, nggak harus lebaran, nggak harus liburan, tapi tanggal mana aja, selip aja itu kalau memang your movie is good, I believe your movie can work gitu loh. Menurut Catherine sendiri, do you see bahwa ada efek positifnya dari pandemi ini terhadap industri film secara umum dan juga mungkin industri bioskop secara khususnya? Kalau aku lihat sekarang mungkin karena bioskop masih banyak yang belum buka ataupun bukanya juga nggak full. Nah, jadi banyak filmmaker mulai lihat produk mereka atau hasil karya mereka bisa untuk platform lain, gitu. Misalnya OTT. Jadi intinya adalah bikin konten yang mungkin lebih dinamis untuk platform lain ketika mungkin bioskop belum buka. Jadi justru yang aku pikir sekarang kreativitas dari pembuat film ini jadi diasah terus untuk cari ide, mungkin durasi tidak harus panjang ataupun mungkin secara persiapan tidak seperti film layar lebar, tapi justru ini jadi varian baru sih yang mungkin juga para filmmaker juga terus lagi coba, lagi diuji kreativitasnya gitu, bisa dikembangin ide-ide baru lagi. Tapi aku yakin sih produser film pasti juga berharap
bioskop kembali buka, karena biasanya kalau sebuah film memang the first release di bioskop itu adalah di mana dapatkan penonton paling banyak dari sana, dan uangnya baliknya dari sana sih paling banyak sih harusnya. Iya, kalau kebanyakan produser kan mereka bilang high risk high gain gitu kan, maksudnya bahwa memang resikonya cukup tinggi, tapi kalau sekalinya berhasil ya itu berhasil banget gitu. I thank you very much for your time. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk juga informasinya, dan juga full disclaimer bahwa Catherine pernah bekerja di salah satu perusahaan bioskop di Indonesia, tapi sudah tidak, dan sekarang lebih sharing aja tentang pengalaman dan juga pengetahuan yang memang dimiliki gitu. Thank you juga, Vin. Thank you so much for the opportunity. All the best, stay healthy. Semoga kita ketemu lagi di acara premiere ataupun screening di bioskop segera ya. Thank you so much. Stay healthy. And semoga suatu saat nanti kita bisa ketemu dengan aman, tentram, sentosa ya. Thank you, Vin and everybody. Thank you, the crew. Bye. Itu dia, Catherine Kang. I don't know about you guys, tapi kalau menurut saya ini salah satu episode yang paling menarik. Karena saya biasanya hanya tahu apa yang terjadi pada saat produksi dan pasca produksi. But what happens after that? Bagaimana sih sebuah film akhirnya bisa masuk ke bioskop, berapa layar, dan lain-lain. I mean, it's a whole new world out there. Selain itu juga buat saya menarik untuk melihat apa yang akan terjadi dengan industri bioskop pada umumnya. Apakah mereka akan selamat? Apakah mereka akan melakukan inovasi? Atau justru mereka akan makin terpuruk? Who knows? How about you guys? Apakah kalian sudah kangen dengan bioskop? Sudah siap balik ke bioskop? Kalau kalian ada komentar atau pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. If you like this episode, like and subscribe. Dan supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry presented to you by Oppo, tekan tombol lonceng. Thank you to all cinema heads out there. Stay healthy, stay safe, wash your hands, and that's a wrap.